Ya, halo semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang REST API menggunakan Waalaikumsalam. Java dengan frameworknya Micronaut. Nah, sebenarnya tentang Micronaut framework sendiri sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nanti mungkin saya sambil jalan akan sedikit, mungkin ada beberapa hal yang sudah dibahas kemarin saya bahas lagi. Nah, nggak apa-apa itu untuk mempertajam. Jadi materinya nggak lupa. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Hadi Hidayat Hammurabi. Biasa rekan-rekan saya manggil Robi, yaitu supaya lebih akrab saja. Nah, saya co-founder dari Praxis Academy. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin berkenalan secara lebih lanjut, bisa kunjungi website pribadi saya, hadihammurabi.com. Oke, jadi agenda hari ini kita akan membahas arsitektur konvensional terlebih dahulu. Nah, yang saya pakai contoh di sini adalah MVC. Sebenarnya ada yang lain, tapi MVC ini sangat umum, jadi saya ambil yang umum saja. Nah, kemudian baru kita masuk ke REST API. Mulai dari pengertian, spesifikasi, sampai skema interaksi. Nah, lalu kita coba implementasi membuat REST API server dengan menggunakan Micronaut. Nah, oke. Ini adalah prasyarat atau rekomendasi. Jadi kalau misalkan syaratnya tidak terpenuhi, berarti ini jadi rekomendasi gitu ya. Nah, jadi pertemuan ini akan lebih baik atau akan berjalan lancar kalau rekan-rekan sekalian sudah mengikuti pertemuan ke-1 dan ke-2 dari workshop online seri Java. Kemudian mengerti dasar pengembangan web menggunakan framework Micronaut. Nah, ini hanya rekomendasi, kalau misal belum terpenuhi nggak apa-apa, ikuti saja dulu. Nanti kan video ini akan diupload di YouTube, dan nanti kalau mau mengulang belajarnya bisa tonton lagi di YouTube. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama kita bahas tentang arsitektural yang konvensional. Nah, di sini saya punya gambar skema MVC. Jadi di MVC itu kita programmer memisahkan kode-kode kita ke dalam 3 bagian. Nah, ada model, ada view, ada controller. Nah, ketiganya ini memiliki tugas yang berbeda, makanya kita pisahkan. Nah, jadi ketika user mengakses aplikasi kita, dia akan berjumpa dengan controller. Nah, setelah itu controller bisa langsung mengirim view, lalu dikirim ke user, atau controller bisa juga masuk ke model terlebih dahulu, lalu ke controller, lalu ke view. Nah, jadi kalau kita lihat di sini user dia melakukan request, itu akan diterima oleh controller, ya. Nah, sedangkan controller untuk mengirim hasil itu harus melalui view. Karena kalau tidak melalui view, nanti usernya akan tahu bagian dalam dari program kita, dan itu nggak baik, itu berbahaya. Nah, jadi polanya seperti ini, model, view, controller, model, view, controller. Nah, kalau kita mau pakai contoh misalkan aplikasi buku telepon gitu ya. Nah, berarti ada list kontak, ada view list kontak, kemudian ada controller yang ada model yang kita gunakan untuk mengambil list data kontak. Jadi model ini penyedia datanya, data list kontaknya berasal dari model, kemudian data itu dari controller ditampilkan ke view.
Nah, akhirnya user bisa melihat list kontak yang dia miliki. Nah, jadi polanya seperti itu. Sama seperti misalkan kalau yang tidak perlu model itu kalkulator misalkan, jadi dari view ini tampilan kalkulatornya, kemudian user menginput lalu dikirim ke controller, lalu hasilnya dikirim kembali melalui view. Nah, atau contoh lain, misalkan kita melakukan login, nah user mengirim data loginnya ke controller melalui view pastinya, tapi di sini kan dari view sebenarnya mentransfer data ke controller. Nah, kemudian dari controller akan mengecek username dan passwordnya menggunakan logika yang ada di model. Nah, setelah itu model akan mengirim hasilnya ke controller dan controller akan mengirim hasilnya ke view. Nah, nanti hasilnya mau loginnya failed atau berhasil, gagal atau berhasil, yaitu nanti kita aturnya melalui controller. Nah, model hanya mengirimkan hasilnya. Nah, jadi kayak gitu. Yang kita memisahkan kayak gitu. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan aplikasi kita sudah besar. Sekarang berarti kita sudah punya banyak sekali model, sudah punya banyak controller, dan sudah punya banyak view. Nah, bayangkan misalkan untuk operasi CRUD saja, kita bisa bikin sampai beberapa controller. Nah, belum lagi untuk login, kemudian untuk logout, kayak gitu-gitu, untuk sign up, untuk reset password, untuk ya ada dan lain-lain ya, untuk edit profile dan macam-macam, itu kita pasti akan membutuhkan banyak sekali model, controller, dan view. Nah, yang menjadi masalah di MVC adalah kalau kita punya terlalu banyak model, controller, dan view, ini kan kita simpannya di satu folder ya. Maksudnya satu folder model, satu folder controller, satu folder view. Nah, ini yang jadi masalah adalah kita punya terlalu banyak file. Jadi untuk manajemennya agak susah. Nah, dengan seperti ini, nanti kita bisa memisahkan beberapa bagian ini kita pisahkan. Nah, jadi nggak semua jadi satu aplikasi gitu. Kalau yang MVC kan semuanya jadi satu aplikasi. Nah, kalau di REST API nanti ada bagian yang kita pisahkan. Nah, oke, sekarang kita lanjut dulu ke REST API. Nah, tapi sebelum masuk ke REST API, kita harus tahu dulu apa itu API. Nah, jadi API itu adalah kalau kita tahu API kan Application Programming Interface ya. Nah, jadi kita keywordnya sebenarnya dari interface ini. Interface kan antar muka itu adalah media untuk berinteraksi. Misalkan kita ke ATM, nah tempat kita memasukkan kartu ATM, nah itulah interface kita untuk berinteraksi dengan mesin ATM. Dan juga tombol-tombol yang biasa kita pencet untuk memasukkan PIN, nah itu juga interface kita untuk interaksi dengan mesin ATM. Nah, jadi API adalah interface yang digunakan aplikasi untuk berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Nah, jadi dengan bantuan API, aplikasi satu bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang lainnya. Nah, contoh API yang umum adalah Android Native API. Misalkan kita bikin aplikasi Android, di aplikasi itu kita gunakan untuk mengontrol kamera, speaker, Bluetooth, dan sensor-sensor getar dan lain-lain. Nah, itu kita menggunakan API dari Android. Nah, termasuk Linux kernel API. Nah, jadi untuk mendapatkan level baterai, untuk mendapatkan akses brightness atau kecerahan layar, nah itu kita menggunakan API yang disediakan oleh kernel Linux. Nah, ini contoh yang sedikit tidak umum ya. Jadi kalau yang Android kan mungkin rekan-rekan sekalian sudah cukup familiar dengan Android. Nah,
kemudian baru kita masuk ke REST API. Nah, REST API ini sebenarnya sama seperti API biasa, tujuannya adalah supaya aplikasi dapat berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Tetapi bedanya kalau di REST kita menggunakan protokol web. Nah, artinya kalau kita membuat REST API, kita cukup membuat aplikasi web seperti biasa. Nah, bedanya apa? Nanti ada spesifikasi tertentu yang menjadi pembeda REST API dengan aplikasi web biasa. Nah, jadi nanti sebenarnya aplikasi web biasa yang mengikuti spesifikasi tertentu. Nah, itu nanti akan jadi REST API. Oke, nah kemudian karena REST API ini menggunakan protokol web sebagai media transfernya, maka biasanya kita sebut REST API ini untuk penyedia layanannya atau aplikasi penyedia REST API-nya kita menyedia dengan nama web service. Oke, sebelum masuk ke spesifikasi REST API, saya mau mempersilahkan dulu untuk rekan-rekan bertanya, karena barangkali kalau penjelasannya terlalu cepat, jadi saya bisa agak ngerem nih ke depannya, kayak gitu. Monggo, silakan kalau mau bertanya. Oke, teman-teman, sesi pertama kita akan sharing. Mas, udah paham belum dengan apa yang tadi disampaikan sama Mas Robi? Apa itu REST API dan sebagainya? Oke. Adakah yang hari ini baru join pertama selama Ramadan? Ada. Ada, oke. Kalau Ya. sudah join di grup ya, Mas Apriyadi? Suaranya, dipencet suaranya. Pencet mic-nya, pencet mic-nya. Oke. Oke. Nanti materi-materi yang pertama dan kedua ada di grup Telegram ya, Mas Aryadi, Mas Apriyadi. Ya, gimana? Oke. Siap. Halo, Halo. Mas. Mas Robi. Ini saya baru join pertama ini Mas. Mungkin untuk pertama ini saya nyimak aja dulu karena memang apa ya, Java ini juga saya baru belajar. Oke. Siap. Oke, ini Pak Apriyadi. Sebelumnya yang gini. lain tadi. Halo. Oke. Nah, Mas ini nanti yang kan saya sekarang itu codingnya itu Java-nya lewat Eclipse. Itu bisa nyambung nggak ya nantinya ke ininya? Nyambung kemana, Pak? Nyambung ke ini, ke API-nya ini gitu loh, untuk materinya itu gitu loh. Ya, bisa aja kan Eclipse kan Bisa, cuma tools untuk ini aja. Oh iya. Oke. Nah, terima kasih Mas. Aja. Oke, yang lain silakan. Oke, siap. Sama-sama. Yang lain. Saya, Pak. Oke, siapakah? Halo. Ya. Yuk, Pak siapa ini? Mas itu Laude. Oh, Laude. Ya, gimana Mas Laude? Ya. Itu tadi Mas, tentang ini pengertian API dan REST API. Oke, sebelumnya Mas Laude pernah kenal Java belum? Udah pernah. Udah kenal kan? Udah. Oke, ya sudah. Mas Robi silakan perbedaannya, Mas. Oke, perbedaan API dengan REST API ya? Iya. Nah, sebenarnya API ini adalah umum, bagian umumnya. Jadi, kalau kita bilang, misal contoh, puasa-puasa, contohnya makanan gitu ya. Nah, jadi, atau sepeda deh. Nah, jadi ada sepeda roda 2, ada sepeda roda 3. Nah, API ini adalah sepeda. REST API ini sepeda roda 3 gitu. Nah, maksudnya REST API ini adalah bagian dari API. Jadi REST API ini termasuk dari API gitu. Karena ada banyak sekali jenis API, bukan hanya REST API. Nah, jadi kayak gitu ya, Mas Laude.
Oke, paham. Nah, jadi itu hanya salah satu implementasi API saja, REST API. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Pak Tursano Jumadi. Apa bedanya REST API dan RESTful API? Jadi itu hanya istilah sebenarnya. Sama-sama API, jadi cuma kayak nyebut, misalkan manggil nama saya, kan nama saya Hidayat Hammurabi, ada yang manggil Haji, ada yang manggil Robi, ya ujung-ujungnya saya juga gitu. Nah, sama jadi sama aja REST API dengan RESTful API. Jadi kayak gitu ya Pak Truseno. Oke? Terima kasih. Ya, siap. Oke, kalau misal ada lagi, oke. Dari Mbak Cindy, kalau SOAP itu API bukan? Iya, SOAP juga termasuk API. Nah, dia kan sebenarnya alternatif dari REST API. Nanti dia punya spesifikasi sendiri yang sedikit berbeda dengan REST API. Oke. Oke, kalau misalkan nanti ada yang masih mau ditanyakan, boleh diketik di kolom chat, atau kalau ada sesi pertanyaan dibuka kembali, silakan langsung tanyakan juga di situ. Kita lanjut, sekarang kita masuk ke spesifikasi REST API. Yang pertama, di REST API, kita memisah bagian client dan bagian server. Nah, bagian client, kalau kita lihat di MVC, bagian client adalah bagian view-nya. Jadi ini. Nah, ini adalah bagian client. Nah, jadi view ini kita pisah dengan bagian yang di server. Nah, dua ini kita letakkan di server. Nah, jadi nanti user akan full interaksi ke view. Lalu yang menghubungi keduanya itu adalah nanti view-nya melalui REST API. Nah, jadi kita memisah bagian client dengan server. Nah, di sisi client, kita biasa menyebut dengan sebutan front end gitu ya. Nah, di front end ini cukup banyak aktivitasnya, mulai dari mengatur tampilan, sampai membuat interaksi halaman webnya menjadi. Nah, kalau di perusahaan biasanya untuk front end ini kegiatannya mulai dari UI UX sampai implementasi ke dalam bentuk kode program yang jalan di klien gitu ya. Nah, jadi ini udah banyak aktivitas, jadi kita pisahkan kliennya. Biarkan aktivitas yang di server khusus untuk aplikasi servernya saja. Nah, isi di front end, maksudnya hal-hal yang terdapat di front end itu mulai dari menampilkan data, kemudian sampai menjadi media interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Jadi untuk input, untuk melakukan klik, nah itu semuanya dari front end. Kemudian front end juga dibuat dengan bahasa pemrograman sisi klien. Nah, jadi front end ini berjalannya di klien ya. Contohnya kayak JavaScript, atau kalau untuk Android ada Java, ada Kotlin, ada Flutter, ada React Native, dan macam-macam. Nah, karena dia jalan di klien, jadi kita harus ingat jangan melakukan aktivitas yang berat di front end. Nah, biarkan aktivitas yang berat jalan di back end. Karena tugas back end adalah untuk menyediakan data dan juga melayani proses. Nah, jadi kalau ada proses yang berat, lakukanlah di back end. Nah, back end sendiri dibuatnya dengan menggunakan bahasa pemrograman sisi server, bisa contohnya di sini ada Python, dan kita sekarang pakai yang Java dengan framework Micronaut gitu ya. Nah, nanti kita akan bikin back end nih jadinya. Oke. Kemudian REST API itu stateless. Maksudnya stateless
adalah REST API tidak pernah mempedulikan siapa kliennya. Nah, kalau MVC kan biasanya kita gunakan PHP, kan biasanya dia catat sessionnya kayak gitu kan. Nah, kalau di REST API kita tidak pernah menggunakan session. Karena session dari user tuh ya kan user akses, kemudian selesai gitu. Nggak ada urusan lagi. Nah, kalau di REST API kayak gitu. Jadi hanya sekali request, kemudian urusan selesai. Kalau mau data yang lain, ya request lagi. Nah, kayak gitu. Jadi semua bisa akses layanannya selama klien dapat mengakses web service-nya. Kayak gitu ya. Nanti urusannya ke network kalau bagian ini. Nah, kemudian di REST API, kita menggunakan serialisasi data, biasanya menggunakan JSON. Nah, JSON ini umum dipakai. Jadinya kita pakainya JSON. JSON ini singkatannya, kepanjangannya adalah JavaScript Object Notation. Nah, kenapa pakai JSON? Kenapa nggak yang lain, misalkan XML atau yang lain? Nggak apa-apa XML, tapi saya pribadi lebih prefer ke JSON untuk transfer data, kecuali kalau memang butuh XML ya. Nah, kenapa saya lebih memilih JSON? Karena JSON ini dibanding XML lebih ringkas. Kemudian JSON juga sudah didukung oleh banyak bahasa, mulai dari bahasa yang non JavaScript sampai yang JavaScript itu sendiri. Nah, Java sendiri mendukung JSON dengan menggunakan library tambahan. Nanti kita menggunakan JSON, itu library JSON untuk Java dari Google. Nah, kita bisa pakai. Oke. Nah, jadi kenapa kita perlu serialisasi data? Nanti kita lihat di sini. Nah, oke. Sekarang kita punya dua bagian aplikasi. Jadi ini semua satu aplikasi, tapi kita pisah menjadi dua bagian. Ada bagian client, ada bagian server. Nah, di bagian client, dia bisa web, bisa mobile, dan lain-lain. Jadi kita nggak pernah tahu kliennya sebagai programmer yang membuat web service, kita nggak pernah tahu apa yang digunakan oleh klien gitu. Nah, kalau dia menggunakan JavaScript, web gitu ya, oke kita beruntung, tapi kita kan nggak pernah tahu klien akan menggunakan apa. Barangkali atau biasanya tim front end, tim programmer front end ini biasanya terpisah gitu, beda tim. Jadi kita tim back end nih yang nggak pernah tahu tim front end pakainya apa gitu kan. Nah, kemudian sekarang kalau kita pakai Micronaut, artinya kita pakai Java, gimana caranya kita transfer data kita dari Java ke klien yang bahasanya kita nggak pernah tahu. Nah, makanya kita perlu satu format data, satu bentuk data yang sama. Nah, makanya tadi pakainya JSON. Nah, jadi di klien mau pakai bahasa apapun, teknologi apapun, pakai datanya bentuknya JSON. Nah, kemudian di server kita pakai Java, nanti kita memberi datanya juga dalam bentuk JSON. Nah, jadi kayak gitu. Jadi mereka sudah punya bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Walaupun bahasa internal mereka itu berbeda. Nah, jadi kayak gitu ya. Kenapa kita perlu serialisasi data. Oke. Nah, itu spesifikasi dan skema interaksi. Kemudian kita akan masuk ke sesi coding. Nah, tapi sebelum masuk ke codingnya, apakah ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? Saya persilakan dulu. Oke. Oke, silakan kalau sebelum kita masuk ke coding, mungkin ada yang mau nanya apa yang harus dipersiapkan. Itu barangkali apa namanya studio code-nya, Visual Studio untuk IDE-nya atau yang lain-lainnya pakai apa dan sebagainya.
Mungkin yang teman-teman baru join bisa sharing. Silakan. Halo Mas. Ya, silakan. Ya mungkin betul yang kata Mas tadi itu yang harus dipersiapkan apa gitu loh. Sementara untuk yang sekarang yang saya sudah ready itu saya menggunakan Eclipse. Oke, Nah, siap. Oke, mungkin untuk yang baru join silahkan nanti tools-tools apa aja yang harus diinstal gitu ya. iya benar. Oke, Mas Robi, silakan Mas Robi. Terus yang maksud Mas satu lagi Mas, maksudnya Micronaut ini apa ya Mas? Silakan ya. Nah, Oke. oke, nanti sekalian. Ya. Oke, terima kasih Mas. Siap. Oke. Nah, jadi alat-alat atau tools yang perlu kita siapkan, yang pertama Java, mulai dari JDK sampai JRE. Saya tampilkan aja ya. Jadi yang harus disiapkan Java, mulai dari JDK plus JRE. Kemudian Gradle, lalu Micronaut. Nah, tapi di atas itu kita harus punya kode editor terlebih dahulu. Nah, ini bisa pakai VS Code, Eclipse, apalagi Sublime, macam-macam ya, bebas, bisa pilih banyak. Nah, jadi ini tool yang perlu dipersiapkan. Dan kemudian mengenai Micronaut, jadi Micronaut ini adalah framework di Java yang bisa kita pakai untuk mengembangkan aplikasi web. Nah, cuman Micronaut ini fokusnya memang ke REST API. Nah, jadi dia sudah enak sekali untuk digunakan membuat REST API ini atau web service. Nah, sebenarnya dia bukan cuma untuk REST API saja, nanti dia memang kenapa namanya micro, yaitu karena dia memang didesain untuk microservice. Tapi kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, tentang microservice. Nah, jadi di sini istilah-istilah saya batasi dulu ke REST API-nya. Nah, jadi Micronaut ini framework di Java untuk membuat web service. Jadi kayak gitu. Gitu Pak Apriyadi. Enggak Mas ya, Micronaut itu dengan Swagger gitu. Swagger beda. Kalau Swagger itu tools untuk dokumentasi API. Nah, untuk dokumentasi REST API. Nah, kalau Micronaut untuk membuat REST API-nya. Oh gitu. Yap. Nah, kalau Swagger kan untuk dokumentasinya. Ya. Oke, next Mas. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Tadi ada Mbak Cindy. Ini Cindy mana ini? Halo, suaranya Mbak Cindy? Iya. Nah, ini Mbak Cindy. Cindy mana ini? Cindy Papua kah? Nggak bareng sama Pak Apri. Hah? Bareng dengan Pak Apriyadi. Cindy Papua. Dari Bandar Lampung itu Mas. Oh, Bandar Lampung. Siap. Ya. Oke. Lanjut. Penggiat Java itu. Oh, siap. Terima kasih Mbak Cindy. Mudah-mudahan teman-teman Bandar Lampung banyak ya yang bisa join bareng-bareng. Ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi tadi. Mas Abdul Hakam tadi katanya mau nanya, silakan. Enggak ada, saya bilang mau nanya. Oh enggak ya? Enggak. Oh, saya tadi kira udah di open soalnya. Oke. Tapi sekalian deh kalau misalnya dikasih izin, nanyanya Lanjut, gini. Gini mungkin kalau ini konsepnya harus open close connection gitu ya, belum ada REST API yang maksudnya standby gitu, open, jadi nggak perlu open close gitu untuk satu. Kadang kan kalau requestnya satu sesi request dapat data terus langsung di close gitu. Apa dengan Micronaut ini sistemnya kayak gitu juga atau
kan ada yang sistem lain ya, kayak model gRPC gitu yang bisa open tapi nggak perlu di close gitu. Kalau dengan Micronaut ini gimana? Oke, Mas Robi, lanjut. Ya, nah, ya jadi kalau di Micronaut dia implementasi REST API. Nah, REST API ini kan memang sistemnya sekali request udah selesai. Nah, cuman web service-nya itu masih akan nyala terus. Nah, jadi kalau di sini open close connection tuh kayak gimana ya maksudnya? Soalnya kalau masalah connection yang seterusnya itu kita bisa pakai WebSocket kalau mau. Nah, atau implementasi lainnya ya gRPC ya. Tapi gRPC kan pembahasan lain. Nah, mungkin perlu diperjelas saja Pak pertanyaannya dari Mas Abdul Hakam. Udah cukup. Close connection gimana? Udah cukup kok penjelasannya. Oke. Ya, jadi kalau di Micronaut ya gitu. Sekali request udah selesai. Nah, jadi kalau perlu lagi ya request lagi. Ya kayak gitu. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Oke. Nah, jadi Oke, lanjut sekarang, Pak. Ya Pak. Oke, lanjut silakan. Oh ya, siap. Nah, sekarang kita mulai dari membuat project di Micronaut. Nah, di pertemuan kedua itu rekan-rekan sekalian sudah melakukan instalasi Micronaut. Nah, kalau misal belum install Micronaut, nggak apa-apa, ikuti dulu sambil install Micronaut-nya. Nah, jadi untuk membuat project di Micronaut itu kita cukup menggunakan perintah di command line. Perintahnya seperti ini, mn create app, kemudian nama project-nya. Nah, di sini saya nama project-nya mn REST API. Nah, di sini bebas sih sebenarnya, terserah rekan-rekan sekalian mau pakai nama project-nya apa. Misalkan belajar, testing, atau kalau di sini ada praksis education kayak gitu-gitu. Nah, itu bebas. Jadi nama project-nya. Nah, setelah selesai kita membuat project-nya, nanti kita akan mendapat struktur folder dan file-filenya sekaligus seperti ini. Nah, jadi settingan kita nanti ada di application.yml. Dan kode programnya kita, codingan kita ada di dalam folder main. Nah, tepatnya ada di folder API ini. Nah, sebenarnya ini package alias atau folder ini akan dibuat otomatis oleh Micronaut tergantung nama yang kita berikan di sini. Kalau di sini saya cuma kasih satu kata, misalkan API gitu. Nah, API-nya di sini langsung ada di bawahnya Java gitu. Nah, cuman di sini karena saya pakai strip, jadi dipisah sama Micronaut jadi mn REST API gitu ya. Nah, jadi nanti codingan kita ada dalam folder Java, kemudian untuk settingan ada di resources application YML ini. Nah, selanjutnya kalau sudah jadi kayak gini, oh ya saya tambahkan untuk mengikuti workshop ini nanti ada tambah install Insomnia atau ini API testing ya. Ada Insomnia, ada Postman, ada lain-lain, bebas pilih yang mana. Oke. Nah, sekarang saya mau cek dulu nih, ada nggak rekan-rekan sekalian yang lagi coba? Halo? Apa ada yang lagi nyoba? Ya, sudah terinstall, Mas. Oke. Halo, Mas. Ya. Mas bisa dikirim link untuk download Micronaut-nya itu? Nah, instalasi ada di Google, Pak. Itu. Setting Google aja, Pak. Yes. Siap. Yes.
Nah, oke. Nah, kalau instalasi Micronaut sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi untuk menggunakannya kita harus membaca dokumentasi. Nah, kemungkinan saat membaca dokumentasi mungkin salah paham atau belum paham gitu. Nah, makanya saya fokus bahas ke penggunaan Micronaut-nya. Nah, kemudian, oke, tadi ada yang sudah nyoba, jadi kita nyoba bareng. Oke, kita akan dapat folder seperti ini setelah membuat project dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat controller. Nah, kalau kita lihat, tadi kan kita memisahkan, dari MVC itu kita memisahkan view-nya. Nah, sekarang kita di sisi server fokus mengurusi controller dan model. Nah, sekarang kita buat controller di bawah folder API tadi. Jadi, tadi kan kita punya folder API. Nah, di dalam folder API itu kita buat saja folder lagi namanya controller. Setelah itu buat file dengan nama indexcontroller.java. Nah, lalu yang pertama kita isi adalah, atau kita ketikkan adalah kita mendefinisikan package dari file index controller ini. Nah, package-nya adalah kita sesuaikan saja dengan nama folder tempat dia berada. Jadi ada di mn REST API controller. Nah, kemudian ini tulis seperti ini. Nah, untuk materi tentang package ini ada di fundamental Java, tapi materinya cukup lanjut. Nah, nanti bisa mengulang dari sana. Nah, kemudian setelah itu untuk menggunakan Micronaut, kita bisa import. Ada dua annotation di sini. Yang pertama controller dan get. Nah, annotation ini kita gunakan di bawah nanti. Nah, kemudian kita import media type. Nah, media type ini adalah kelas yang di dalamnya itu ada konstanta-konstanta yang kita gunakan nanti untuk mendefinisikan tipe jenis-jenis media yang ditransfer melalui REST API yang kita buat. Nanti bisa JSON, bisa teks, bisa image, bisa MP3, audio gitu ya, dan macam-macam. Bisa docx, PDF, gitu-gitu. Nah, nanti kita bisa gunakan media type. Nah, kemudian untuk membuat controller, kita buat kelas yang di atasnya kita berikan annotation di sini, add controller, kemudian berikan parameter di sini, slash, kayak gitu ya. Nah, artinya kita membuat controller untuk URL slash. Nah, di sini kita bisa berikan slash login, slash sign up, atau slash register, slash reset password, kayak gitu. Nah, itu bisa kita berikan di sini. Nah, jadi add controller ini bisa kita gunakan untuk mengatur URL di mana kita akan menggunakan controller ini, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita buat satu metode di sini. Saya membuatnya dengan nama index. Nah, sebenarnya ini bebas, rekan-rekan sekalian mau bikin metodenya dengan nama apapun, tapi saya menggunakan metode namanya index saja, biar mudah. Jadi index controller, metode index itu untuk yang diakses pertama. Nah, itu hanya mempermudah untuk mengingat saja. Nah, kemudian kita berikan annotation get. Nah, annotation get ini berarti kalau URL slash ini diakses dengan request method get, nah dia akan memproduksi teks dengan menjalankan metode index. Nah, jadi ini HTTP method dan ini
adalah metode dari kelas index controller. Jadi kayak gitu ya. Nah, oke. Kemudian setelah membuat controller, ini boleh diikuti saja dulu. Kemudian kita sudah bisa menjalankan aplikasi web service kita. Nah, dengan menjalankan perintah Gradle run. Nah, perintah Gradle run ini nanti dia akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, dia bilang server running di HTTP localhost 8080. Nah, sekarang URL ini sudah bisa kita akses melalui web browser. Nah, aksesnya seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah diakses seperti ini, nanti di web browsernya akan keluar halo. Nah, kenapa keluar halo? Karena di sini kita mengirim nilai halo, kayak gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mengirim sesuatu, ya walaupun masih teks, melalui menggunakan micronode, gitu ya. Dan media transfernya melalui HTTP. Nah, sampai di sini dari kodenya atau dari step-stepnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, sembari saya lanjutkan nanti untuk ini konversi datanya. Jadi bukan teks lagi, nanti kita akan gunakan JSON. Oke. Nah, monggo saya persilakan untuk yang mau bertanya dibuka mic-nya atau boleh ketik di kolom chat. Hadi. Halo, Mas Hadi. Ya, halo. Itu tadi kan dia default ini aksesnya kan localhost, terus port 8080. Ya. Nah, itu tadi ada setting nggak itu di dalam ininya, dalam codingnya, bahwasanya kita misalnya kita kan banyak service yang harus kita layani nih dari sisi server. Nah, tentunya kan nanti akan banyak slash yang misalnya slash apa untuk akses apa. Nah, itu ada konfigurasi nggak di sininya nantinya? Oke, jadi kalau urusan maksudnya kalau untuk yang mengatur slash-slash-nya, kita atur melalui controller kita di sini. Nah, ini kan tadi index ya? Ya. Ya. Nah, untuk port kita bisa setting di sini tadi di application.yml. Nah, nanti saya tunjukkan. Dia ada di sini. Bentar. Oke, ini saya harus buka kode editor dulu sebentar. Nanti kalau kode editor saya sudah terbuka, saya tunjukkan gimana cara setting portnya. Tapi sembari menunggu, kita bisa lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya kalau misalkan ada. Oke, dari Mas Bagus Satria. Ya, Mas Bagus Satria itu ada pertanyaan. Mau nanya, itu hello-nya pakai web server juga kah seperti Apache? Yang sekarang web servernya kita pakai web server yang ada di Micronaut. Nah, nanti kalau misal untuk deploy, ya itu memang kita lebih baik menggunakan web server tambahan seperti Apache atau Nginx. Atau web server lain kalau misal suka pakai yang lain.
Nah, jadi kayak gitu ya, Mas Bagus. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, itu dari Kang Anton. Itu route slash hanya untuk kelas index controller aja kah atau gimana? Untuk contoh kodenya, iya. Jadi untuk slash-nya kita gunakan untuk index controller. Nah, kalau kita mau buat URL-nya yang lain, nanti kita bisa dengan membuat controller baru, dan kita atur slash-nya seperti apa, kayak gitu. Oke, kayak gitu. Jadi kalau mau URL-nya lain, kita bisa tambahkan, kita bisa bikin controller baru. Oke. Jadi satu route, satu controller gitu, Mas. Iya. Nah, sebenarnya bisa bebas. Satu route bisa 2 controller itu mungkin. Jadi kita tinggal panggil controllernya dari controller. Tinggal kita load aja controller dari controller, itu jadi satu route bisa beberapa controller. Tapi itu kan sudah levelnya sudah apa ya? Sudah yang kompleks. Nah, untuk contoh ini satu route, satu controller. Dan sebisa mungkin kita kalau punya project, kalau kita menulis kode, buatlah sesimpel mungkin. Nah, jadi kalau ngoding tuh bukan, kita harus mengingat bahwa kode kita itu untuk orang lain, bukan hanya untuk komputer gitu. Nah, jadi kita harus membayangkan, wah gimana ya, orang lain bisa nggak ya baca kode programan saya. Nah, jadi kita buat sesimpel mungkin. Maka dari itu supaya enak, jadi satu controller, satu route. Nah, itu jadinya orang lihat, oh ternyata untuk route index pakai index controller. Oh, untuk route user pakai user controller. Oh, untuk route misalkan product pakai product controller. Nah, kayak gitu-gitu. Jadinya developer lain atau orang lain yang baca kode kita jadi lebih mudah untuk ya melakukan, minimal membaca lah, jadi lebih mudah. Nah, jadi kayak gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja satu route berapa controller, nanti itu tinggal masalah load sana sini. Tapi sebaiknya tidak seperti itu gitu. Oke. Kemudian ada dari Mas Rifki Fauzi. Apa fungsi Gradle? Apakah Gradle harus online atau bisa offline? Oke. Ya, jadi di Java kita mengenal yang namanya build system. Jadi build system ini adalah tools yang kita gunakan untuk melakukan build dari aplikasi. Nah, build ini maksudnya apa ya bahasa Indonesia build ya? Untuk membantu kita. Jadi intinya nanti buka Google Translate deh artinya build. Nah, tapi intinya gunanya Gradle adalah kita gunakan untuk menginstal dependensi. Dependensi itu maksudnya library pihak ketiga. Kita bisa install dengan bantuan Gradle. Dengan Gradle kita bisa membuat project Java. Dengan Gradle kita bisa mengcompile Java, aplikasi Java kita menjadi satu file yang bisa dijalankan sendiri. Nah, dengan Gradle kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas development. Kayak misalkan tadi Gradle Run, nah itu kita menjalankan kode program kita dengan mode pengembangan atau development. Nah, untuk penggunaan Gradle sendiri, Gradle itu online, tapi hanya ketika mendownload library. Nah, setelah library-nya terdownload, maka Gradle bisa jalan offline. Nah, jadi kayak gitu. Itu Mas Rizky.
Oke, ini kode editor saya sudah terbuka. Nah, jadi kalau sebelumnya web service saya kan jalannya di port 8080. Nah, sekarang di resource application.yml saya setting supaya servernya berjalan di port 3000. Nah, ketika saya jalankan, maka akan ganti nih URL-nya jadi localhost 3000. Nah, kalau masih penasaran, kita bisa ganti mungkin jadi 8000 atau ya 3030 gitu, nggak apa-apa. Nah, maka nanti portnya akan langsung berubah. Nah, sesuai apa yang kita setting. Nah, jadi kayak gitu. Itu untuk mengatur port, tapi saya biarkan default aja ke 8080. Kayak gini. Oke. Jadi ketika saya akses di web browser, dan oke, ini saya tampilkan kode untuk controllernya saja. Nah, jadi kayak gini. Nah, ya. Oke. Sampai di sini mungkin masih mengenai kode dan step-stepnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Yang sekarang lagi didemokan itu pakai JVM atau Grand? Sekarang dari Pak Isman, saya sekarang pakai JVM karena kalau dilihat tadi saya ini ya, ini kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan, oke. Nah, jadi untuk workshop ini itu alat yang dibutuhkan kan JRE dan JDK. Nah, dengan menginstal JRE berarti kita menginstal JVM. Nah, jadi kita pakainya JVM. Nah, untuk GraalVM itu tambahan aja kalau rekan-rekan sekalian mau explore lebih lanjut. Nah, oke, sambil lanjut, saya coba untuk melakukan konfigurasi supaya tadi kan kita menggunakan teksnya plain ya, plain text. Nah, sekarang kita akan menggunakan JSON sebagai format pengemasan data kita. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat sekalian di sini. Saya menggunakan JSON ini library dari Google untuk melakukan serialisasi dan deserialisasi JSON untuk Java. Nah, ini udah ada panduannya. Kalau pakai Gradle, kita tinggal buka di sini. Di luar sini kita punya file build.gradle, kemudian bisa kita paste di tengah sini, di implementation di yang paling bawah. Nah, sebenarnya bisa di mana saja, tapi saya mau bagian implementation kumpul sama implementation dan bagian lainnya kumpul dengan bagiannya mereka sendiri. Nah, jadi supaya mudah ngelihatnya aja. Oke, setelah itu kita jalankan lagi Gradle run. Kemudian nanti dia akan install JSON nih, kayak gini. Nah, dia akan download. Oke, nah kalau kayak gini JSON-nya sudah berhasil diinstal. Sekarang kita sudah bisa gunakan JSON-nya ke kode kita. Caranya kita pertama import com.google.code.json. Oke.
Kita lihat di sini. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat objek baru, misalkan data atau JSON, new JSON. Nah, di sini kita bikin saja variabel baru, ini aja, atau gini. Kita import Java gitu. Oke, kita menggunakan ArrayList saja. ArrayList string. Misalkan namanya data. Gitu. Atau supaya lebih bisa ini ada konteksnya, kita berikan nilai gitu saja. Nilai, kemudian new release. Nah, nilai ini kita berikan datanya, misalkan ada 75, seperti paste, 80 ada 60 gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini saya ganti aja variabelnya jadi JSON. Nah, kemudian saya membuat variabel bertipe string dengan nama JSON, isinya adalah seperti ini. JSON to JSON dari nilai. Nah, kita langsung kembalikan JSON-nya. Nah, sebelum diikuti, saya mau coba run dulu. Kita lihat apakah kode ini berhasil atau tidak. Oke. Ini ada error. Bentar. Kita cek. Oke, ini dokumentasi JSON-nya. Nah, oke. Nah, oke. Kita sudah berhasil import. Harusnya kalau kayak gini, ya. Oke. Nah, kita ganti aja ke string, terus nilainya kita ubah ke string dulu. Apa nanti untuk tipe data yang lain kita coba lagi. Oke. Nah, ini sudah berhasil jalan kayak gini. Jadi pertama kita install dulu JSON-nya. Kemudian kita import. Nah, setelah kita import sudah bisa kita gunakan di sini. Nah, tapi sebelum kita menggunakan JSON-nya, kita harus membuat datanya terlebih dahulu kayak gini. Nah, ini datanya bisa release, bisa hashmap, bisa string biasa. Tapi kalau string biasa, ini ya tidak sesuai dengan format JSON yang biasanya. Nah, oke, di sini kita sudah jalan kayak gini. Kita coba untuk akses ini. Nah,
hasilnya seperti ini. Nah, kita sudah mempunyai service atau ya web service. Kita sudah membuat atau mengimplementasi REST API menggunakan Micronaut dan juga serialisasi datanya menggunakan JSON. Nah, ini kayak gitu. Ini boleh diikuti dulu rekan-rekan sekalian, atau kalau misal ada yang mau ditanyakan mengenai serialisasi JSON di Java atau di Micronaut, boleh dibuka mikrofonnya. Monggo, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kang Anton. Mas nanya dong, kalau format JSON-nya kita custom gitu bisa nggak? Contoh satu string, ya bisa. Nah, di Java kita bisa pakai yang namanya hash map. Nah, kalau pakai hash map kita bisa tuh bikin JSON-nya custom, bisa status true kode. Nah, cuman konvensi di Java atau untuk praktek di Java yang bagus itu bukan menggunakan hash map. Nah, menggunakan hash map ini bisa, tapi kurang bagus. Yang bagus itu kita bisa bikin semacam data model gitu, yang bisa kita convert ke nanti kita bisa convert ke JSON, atau dari JSON kita convert ke data model tersebut. Nah, nanti itu kita buatnya dalam bentuk kelas, dan properti-propertinya isinya adalah status, kode, kemudian dan properti lain gitu ya. Nah, tapi saya mau kasih lihat dulu kalau menggunakan hash map. Nah, ini lebih cepat. Oke, kalau pakai hash map kayak gini, string, kemudian itu isinya bebas, tapi di sini saya string aja, nama string, oke, kayak gini. Sini data put status misalkan, oke, atau sukses. Oke, kemudian kita put data mantap bro gitu. Nah, kemudian data ini saya jadikan JSON. Nah, atau ini yang lebih masuk akal ya, belajar Micronaut. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita jalankan ulang projectnya. Nanti akan jadi seperti ini. Oke, udah jalan. Sekarang kita load. Nah, oke, kita sudah punya data seperti ini nih. Nah, JSON-nya sudah nggak kayak tadi. Nah, ini sudah lebih bagus JSON-nya. Nah, cuman masalahnya ini kalau kita lihat di network ini. Nah, kita lihat di sini tipenya itu plain. Nah, ini tipenya kelihatan ya. Nah, tipenya plain. Atau kalau kita lihat di sini di respon header, kita content type-nya text plain, belum JSON. Nah, kalau kita membuat web service, sebaiknya content type menyesuaikan dengan konten yang kita kirim. Nah, di sini kontennya kita adalah JSON. Jadi sebaiknya kita mengatur content type kita menjadi JSON. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita jalankan ulang. Oke, sudah jalan. Sekarang kita buka web browser, kita akses. Nah,
Oke, sekarang dia sudah jadi JSON. Nah, tampilannya kayak gini di Firefox saya. Tapi kalau kita lihat di sini, nah, content type-nya sekarang sudah menjadi application JSON. Nah, jadi aplikasi klien sudah otomatis mengenali bahwa data yang ada di dalamnya itu adalah JSON. Nah, kalau tadi kan plain text. Nah, jadi kita harus menebak terlebih dahulu itu isinya JSON atau bukan. Tapi kalau kayak gini kan kita langsung ngasih tahu aja, oh isinya JSON, tebak. Nah, kayak gitu. Oke? Jadi seperti ini. Nah, bentuk data yang tadi saya hapus saja. Kita pakai yang ini. Nah, jadi kayak gini. Kayak gini ya, Kang Anton. Nah, sebagai tambahan juga untuk teman-teman nanti kalau membuat REST API, data yang ditransfer ke klien seminimal mungkin bentuknya seperti ini. Jadi ada status, atau kalau enggak, di sini saya biasanya bikin message berhasil mengambil data. Nah, biasanya saya bikinnya kayak gini. Jadi ada message ini berhasil mengambil data. Kemudian di sini belajar memformat. Nah, kenapa saya nggak pakai status dan nggak pakai kode? Karena dari klien biasanya itu dia sudah mengambil yang di sini nih. Ada status 200. Kalau 200 berarti sukses. Nah, jadi saya nggak perlu lagi status atau apa kode, udah langsung nempel di sana. Nah, kemudian kenapa saya pakai message? Nah, di sini barangkali nanti ada tambahan informasi. Misalkan berhasil mengambil data dengan berjumlah berapa. Nah, kayak gitu misalkan. Nah, jadi kayak gitu. Kalau membuat service, ya ini seminimal mungkin bikinnya kayak gini. Nah, kalau bisa informasinya lebih lengkap. Oke, kayak gitu. Saya mau tunjukkan contoh codingnya nanti. Oke, ini saya hapus sini aja. Nah, ini aja ya. Nah, ini lebih. Ya. Oke. Oke, sampai di sini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan? Mungkin, oke, sambil menunggu pertanyaan, saya coba menerka-nerka mungkin hal yang jadi pertanyaan rekan-rekan sekalian apa. Nah, oke, kalau kayak gini, kemudian tugasnya klien apa? Nah, apakah user kita akan melihat data seperti ini? Kalau mau boleh, tapi pastinya nggak mau ya. Jadi kita mengembangkan aplikasi satu lagi di layer klien, di sisi klien. Nah, tadi menggunakan bahasa yang jalan juga di sisi klien. Contohnya JavaScript untuk web. Nah, oke. Jadi prosesnya adalah nanti data ini, data yang sudah kita sediakan ini, data yang kita buat dari Micronaut ini, kayak ini, itu kita kirimkan ke klien untuk klien tampilkan dengan tampilan yang lebih baik. Jadi user bisa pakai aplikasi kita dengan nyaman. Nah, jadi yang klien fokus menampilkan data, pokoknya tampilin aja yang bener lah datanya gitu. Nah, kemudian datanya dari mana? Datanya dari Micronaut kita. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, oke. Terus kalau misalkan rekan-rekan sekalian pakai library-nya nggak mau JSON, bisa pakai yang lain, bisa Jackson, bisa
yang lain juga masih ada lagi macam-macam. Nah, nanti kalau mau di-explore boleh, kita bisa sharing-sharing. Oke. Kayak ada yang open mic. Nah, saya lanjut lagi. Mas, tanya Mas. Ya, oh ya boleh Pak Apriyadi. Monggo. Ini saya masih belum selesai ini install apa Micronotnya ini. Ini kan ada pas di Google ini kan ada install SDK, install Homebrew apa, install with Maxport. Ini harus diinstal semua apa gimana ya? Pilih salah satu Pak. Boleh pakai SDK main. SDK main. Iya. Oke. Oh. Kalau saya misalnya jalannya di Eclipse gini gimana ya? Bisa nggak? Nanti kalau saya nggak tahu nih Eclipse-nya bisa jalankan action Gradle atau enggak, karena saya sangat jarang pakai IDE. Nah, jadi nanti bisa lakukan seperti ini. Ini nggak masalah. Ini bisa juga. Oh, gitu. Yang penting ya nanti command line-nya itu masuk ke folder project-nya. Nah, setelah itu jalankan Gradle run. Yap. Nah, kalau dari Eclipse-nya bisa menjalankan Gradle run, oke, berarti bagus lewat Eclipse saja. Oh gitu. Yap. Jadi nggak perlu saya install Micronaut ini gitu maksudnya? Gimana? Nggak perlu saya install Micronaut ini kalau saya udah ada Eclipse? Oh, jadi Micronaut ini framework. Oh, tetap. Kalau Eclipse kode editor. Jadi kita tetap perlu install Micronaut-nya. Yap. Coba saya install Micronaut ya. Oke. Nah. Oke, sambil nunggu Pak Apriyadi nih. Atau rekan-rekan yang lain juga boleh langsung nyalakan mikrofonnya, nggak apa-apa. Nah, di sini saya mau nunjukkan lagi. Kan tadi kita memisahkan bagian controller dan model dengan bagian view. Nah, sekarang bagian modelnya di mana? Nah, biasanya bagian modelnya kita letakkan di folder baru lagi, model. Kemudian misalkan ini model untuk user. Nah, biasanya seperti ini. Nah, jadi aktivitas mengenai user bisa kita letakkan di model, atau bisa juga kita letakkan di controller, tapi dengan menggunakan model user untuk interaksi ke database. Nah, ini sebenarnya tergantung selera masing-masing. Soalnya kedua-duanya memang umum dipakai. Kadang login itu mencocokkan username password-nya ada di controller, kadang juga di model. Dan keduanya sama-sama sering dipakai. Nah, jadi kayak gitu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau gitu saya coba memberi contoh. Ini package-nya API model. Coba aja kelas model. Nah, di kelas model ini bisa kita letakkan message, kemudian string data. Nah, oke. Nah, kemudian di controller kita bisa gunakan string.
import mn res API model dot user oke ini user. Nah, oke, setelah itu kita bisa buat di sini satu objek user. Message-nya saya kasih berhasil mengambil data user. Oke, kemudian datanya. Oke, anggap saja username masih dan nah, anggap aja datanya seperti ini. Nah, kemudian objek user ini saya jadikan JSON. Nah, kemudian kita jalankan ulang. Nah, setelah kita jalankan ulang, kita bisa coba buka di web browser, kemudian kita lihat. Nah, ini kayak gini. Oke. Nah, dengan begini kita jadi lebih mudah nih untuk manajemen. Jadi yang mana jadi kalau kita bikin ada data user, ini nggak akan lepas dari struktur ini datanya. Jadi datanya akan konsisten. Nah, jadi klien kita nggak akan kebingungan. Dan kita juga kalau mau menulis dokumentasi, gampang. Kita nggak perlu pikirkan apa yang terjadi di controller, cukup lihat di model ada apa aja. Nah, kita tinggal kasih tahu nih. Kan kita perlu dokumentasi nih untuk ngasih tahu klien gimana cara menggunakan REST API yang kita buat. Nah, karena gampang tinggal kasih lihat aja, oh di user itu ada message dan data. Nah, jadi kamu bisa pakai message dan datanya. Nah, kayak gitu. Itu konvensi yang sudah mulai baik, jadi ini disarankan kayak gitu. Nah, oke. Oke ya, ini sudah lumayan banyak nih yang dibahas, mulai dari membuat project Micronaut, kemudian mengirim data, kemudian kita mengirim data juga menggunakan JSON, kemudian mengirim data menggunakan release, kemudian menggunakan hash map, dan kemudian kita menggunakan kelas, yaitu dari model. Nah, di sini kelasnya user gitu ya. Nah, ini udah cukup banyak yang kita coba. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Tapi setelah ini saya serahkan dulu ke Pak Abdullah. Halo, Pak Abdullah. Oke, Mas Robi. Yap. Kamu udah sudah apa namanya? Mau minum kah? Oke, silakan Mas Robi, minumnya disiapkan. Ya, Pak. Saya ambil dulu, Pak. Iya. Nanti maghrib minumnya. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar REST API. Minimal paling tidak mengenal REST API pakai Java gimana. Nanti kalau misalnya apa namanya, kan pasti 2 jam ini kan tidak cukup untuk kita belajar. Nanti silahkan join di grup Telegram. Nah, berikutnya buat teman-teman, yang mungkin baru kali ini join, sedikit saya paparkan ini ya, kenalin praksis dulu ya. Oke, teman-teman. Pak Abdullah, sorry, sebelum ke situ, ini ada satu pertanyaan Pak, masih. Silakan. Terakhir dari Mas Muhammad Davi. Kalau nggak pakai Micronaut, kita bisa pakai apa nih? Nah, boleh Spring, boleh yang lain gitu. Iya, Oke, bisa kalau teman-teman ya. Biasanya kan teman-teman di Java paling sering dengar kan Spring gitu kan. Nah, ini kita
coba yang lain. Jadi gini loh, kan Micronaut ini kan memang didesain memang untuk microservices. Nah, cerita microservices ini minggu depan. Oke ya, cerita microservices minggu depan. Oke, saya boleh share ya Mas Rob. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, sebelum ke sana, kalau mau intensif belajar Java, kita punya kelas Java. Silakan daftar, Robi, link daftar Robi di SID 5XEKW. Yo, siapa? Nah, share anunya, di share linknya. Oke, Siapa? ya buat teman-teman yang pengen, jadi di Praxis ini kita punya kelas bootcamp intensif selama 3 bulan full day tiap hari. Kalau tidak pandemi biasanya, kalau tidak COVID itu biasanya kita offline posisinya, ada di Jogja sama di Jakarta. Tapi selama pandemi ini kita bikin kelas online. Tapi untuk bootcamp ini kita sepanjang pandemi kita online, tapi nanti pasca pandemi harus offline. Kenapa? Karena kita supaya bareng-bareng memastikan kita sama-sama deliverable-nya dapat gitu loh. Nah, silakan buka di https SID 5XEKW itu daftar untuk bootcamp-nya. Kita ada kelas sudah seminggu ini udah jalan, baru mulai jalan, tapi memang kita masih agak slow, soalnya memang kita online agak santai. Silakan nanti kalau misalnya ini kita akan mulai gas lagi hari Senin. Jadi mungkin Senin mulai gas, agak sedikit kencang gitu ya. Kalau mau daftar silakan. Nanti jangan lupa ada nomor WA-nya biar bisa dihubungi. Nanti habis daftar di sini dihubungi sama tim gitu ya. Oke, saya sedikit udah dicatat belum? Sambil di-share di anu aja Mas Robi, di-share di-share di chatting. Kepanasan laptopnya, Mas. Kepanasan. Jangan dikasih api dong, Pak. Langsung hang tadi. Makanya Yaudah. mati. Yang penting Bapak nggak hang aja udah. Mas Robi, saya boleh share screen Mas Robi? Oke, saya share screen sebentar ya. Oke, apakah kelihatan teman-teman? Saya kenalin Praxis sedikit ya, yang belum kenal ya. Praxis ini kita komunitas lembaga pendidikan non-formal, akademi yang non-formal. Kita tidak punya afiliasi dengan apapun. Kita masih baru ya, kita masih baru 17 Juni 2019, 17 Juni bulan depan kita 1 tahun. Nah ini tim kami. Nah ini kita punya kelas-kelas tadi yang disampaikan. Kita punya kelas bootcamp nih. Ada Java di full stack. Nanti full stack itu ada Java, ada belajar Vue dikit, tapi fokusnya di Java-nya. Ada kelas yang belajar front end doang, nanti belajar micro front end dan sebagainya. Kemudian ada kelas Python. Nah, terus kemudian nanti kalau Python sudah bisa lanjut ke AI. Sama satu lagi kelas mobile. Dan ada kelas Node.js. Itu mungkin teman-teman bisa, kalau yang mau ikut silakan, nanti tadi daftarnya di 5XEKW ya. Oke, kemudian, nah ini ada Mas Robi, teman-teman mentor. Nah, kita selama 3 bulan. Kita 3 bulan, 1 bulan pertama itu konsepnya kita pembahasan materi dan individual case per subjek. Mulai bulan kedua kita mulai case-nya kelompok per project. Jadi kita coba menerapkan konsepnya project based learning. Jadi kalau teori kan teman-teman sudah banyak, mungkin di kuliah, mungkin di internet, di YouTube, di Google, di tempat-tempat lain banyak. Nah, kita
teorinya 1 bulan plus case-nya. Jadi modelnya kita case. Setiap hari mengerjakan case. Jadi setiap hari harus dikerjakan case-nya, harus di push ke Git. Nanti setiap sore nanti ada kita review. Oke. Gitu ya. Terus kemudian setiap hari kita ada daily scrum. Ada daily scrum tiap hari. Ya, ada daily scrum, review materi gitu. Jadi meskipun kita pandemi online, itu kita juga setiap pagi kita penyampaian materi, kemudian diskusi lewat Twitter, lewat tele, kemudian nanti sore daily scrum lagi untuk mereview materi hari ini, plus mereview case-case yang udah dikerjakan. Inilah kira-kira kegiatannya. Nah, ini di Jogja. Kita ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Jakarta. Nah, kita mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Ini kira-kira kegiatan kita, aktivitasnya. Setiap hari rutin kita diskusi, belajar bareng. Tapi juga biar nggak terlalu penat, kita juga kadang sering mengadakan kegiatan-kegiatan santai, makan bareng, atau ke gunung kayak gitu. Kita juga welcome. Tempat kami ada sekitar wilayah kita ada di Bimo Martani, Nemplak, Sleman, Jogja. Untuk yang di Jogja itu kita punya lokasi agak lumayan luas, hampir 1 hektar, jadi bisa untuk kegiatan-kegiatan komunitas. Jadi silakan kalau punya komunitas, nggak punya tempat, silakan pakai di sini. Ini kemarin komunitas Kubernetes, ini kemarin komunitas Kubernetes melakukan kegiatan di tempat kita. Nah, silahkan nanti kalau komunitas ada butuh tempat, monggo. Tempatnya di antara Prambanan dan Merapi, di tengah-tengah, jadi masih adem, masih enak, masih banyak hijau-hijauan. Ini kemarin komunitas Kubernetes. Nah, kelas kita kayak begini nih. Oke, ini kelas kita kayak begini nih. Kelas kita kayak gini, ya. Kelas kita modelnya begini. Oke. Nah, ini kelas front end. Ini kelas Python. Ini Python nih. Terus kemudian, oke. Nah, oh ya satu lagi kalau buat teman-teman yang misalnya dari kampus nih mau magang, boleh, silakan. Kita ada magang juga ini dari beberapa kampus, ada yang magang. Tapi untuk magang minimal semester 6 dan paling tidak 1 semester. Kalau untuk anak magang. Kalau yang bootcamp kita 3 bulan. Kalau magang minimal 1 semester ya. Oke. Saat ini sampai Maret kemarin kita ada hampir 900 peserta. Ada 270-an yang aktif. Oh iya, selama Ramadan ini kita peserta selama Ramadan ini kita sudah mencapai 800 lebih, hampir 900. Jadi kita kan punya agenda setiap Ramadan nih, setiap hari di bulan Ramadan ini. Kita kan punya agenda setiap hari di bulan Ramadan itu peserta kita sudah 800 sekian, hampir 900. Nah, semua full online tiap hari, kecuali hari Jumat tadi seperti di awal kami sampaikan. Besok untuk teman-teman yang sudah ikut Java, silakan ikut kelas DevOps. Besok kita belajar jadi gimana supaya dari apa yang teman-teman itu coding, buat, nanti bisa di-deploy ke server. Gitu ya. Jadi nyambung nih ceritanya. Ada nyambungnya. Nyambung ke server. Silakan nanti daftar kelas DevOps. Linknya nanti kita share di tele ya. Nah, silakan ikut kelas DevOps. Besok kita belajar namanya Kubernetes sama Rancher. Apa itu Kubernetes, apa itu Rancher? Nah, hari Selasa. Silakan ikut hari Selasa. Jam 3:30 kita udah mulai. Jadi kita silakan, karena kelas DevOps agak lumayan banyak pesertanya, biasanya 100 lebih. Jadi cepet-cepetan aja, jam 3 silakan nunggu di waiting room. Karena kalau udah di waiting room pasti di-admit. Kira-kira ya.
Itu saja dari kami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang oke. Mas tanya dong kalau ikut bootcamp di praksis berapa lama? Oh 3 bulan, Pak Karnadi, Pak Muhammad Karnadi. 3 bulan ya. Tapi oke, selama pandemi ini online, nanti pasca pandemi itu harus bersedia offline. Karena ngerjain proyeknya bareng-bareng, Pak. Ini karena kita masih belajar, masih pemula teman-teman, ya itu kita bareng-bareng offline. Jadi hybrid polanya. Oke. Jadi harus ke Jogja, Mas ya? Kira-kira begitu. Boleh di Jogja, boleh di Jakarta, bisa milih. Ada di Jogja sama di Jakarta. Insya Allah kalau pasca pandemi ada di Medan, Pak. Di Medan. Kita mau buka di Medan. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang praksis atau bootcamp? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau workshop ini kita hanya berlangsung selama Ramadan. Habis Ramadan kita belum tahu nih. Belum ada ide lagi. Apakah kita mau pasca Ramadan ini kita mau bikin yang semacam workshop rutin. Tapi belum. Yang sudah rutin kita ada, setiap hari itu ada bootcamp. Hari ini kita sudah berjalan. Silakan kalau besok Senin mulai ngegas bootcampnya. Ada dari teman-teman komunitas? Oh, Mbak Cindy. To all. Oke, Mbak Cindy. Jadwal workshopnya Mbak Cindy ya? Ada, silakan di IG-nya Praksis atau IG-nya ASA. Ada jadwalnya. Atau, oke, atau di form, atau di ini Mbak Cindy, di, oke. Bentar, saya nah, di form pendaftaran, oke, di form pendaftaran juga ada tuh. Nah, itu di situ ada jadwalnya hari dan jamnya. Gitu Mbak Cindy ya. Oke, Mbak Cindy tadi dari mana Mbak Cindy? Dari Lampung. Oke, dari Lampung. Oke, nah mungkin nanti buat komunitas di Lampung silahkan bisa join bareng-bareng, rame-rame. Pak Priyadi juga dari Lampung kah? Oke. Ya, Mas, dari Lampung. Siap. Terima kasih Pak Priyadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk sekarang belum ada, Mas. Masih mau Mbak Ayu Marlin mau nanya? Oke, yang belum join ke Telegram, silahkan join ke Telegram. Kita diskusikan yang tadi disampaikan ke Mas Robi, yang masih belum paham apa aja detail-detailnya, mungkin bisa di Telegram ya. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.